berkurangnya posisi cadangan devisa terkait dengan surplus atau defisit neraca pembayaran. Apabila terjadi surplus neraca pembayaran, maka posisi cadangan devisa akan bertambah sebesar surplus tersebut, serta sebaliknya. Perhitungan neraca pembayaran. Hal yang paling utama dalam menghitung neraca pembayaran adalah keseimbangan antara arus masuk dan arus keluar. Jadi, ketika seluruh komponen dalam arus masuk dan arus keluar dijumlahkan, nilainya haruslah 0. Namun, sayangnya hal tersebut relatif sulit ditemukan. Ketidakseimbangan tersebut yang akan menghasilkan apa yang disebut dengan surplus dan defisit neraca pembayaran. Berikut adalah rumus perhitungan neraca pembayaran. Jumlah transaksi berjalan, transaksi modal, dan diskrepansi statistik haruslah 0. Komponen transaksi berjalan atau current account. Yang pertama ada neraca perdagangan atau trade balance. Neraca perdagangan merupakan selisih antara nilai ekspor dengan nilai impor atau sering disebut dengan ekspor bersih. Selanjutnya ada pendapatan investasi bersih atau pendapatan primer yang disebut juga dengan net investment income. Ini mencakup imbalan atas jasa faktor-faktor produksi. Imbalan tersebut kita sebut sebagai pendapatan faktor atau faktor income. Selanjutnya ada transfer sepihak bersih atau net unilateral income. Ini terdiri dari pembayaran internasional selain untuk memperoleh barang, layanan, atau aset. Komponen transaksi modal atau capital account. Yang pertama ada transfer modal dan perjualan bersih aset non-finansial yang tidak diproduksi, atau non-produce, non-financial assets. Contohnya adalah kontrak, sewa, lisensi, aset pemasaran. Komponen selanjutnya adalah transaksi keuangan atau financial account. Terdiri atas transaksi dalam rangka investasi langsung, investasi portofolio, derivatif finansial, dan investasi lainnya. Pengaruh neraca pembayaran terhadap perekonomian negara. Yang pertama, perubahan kurs devisa. Jika neraca pembayaran mengalami defisit, maka kurs valuta asing akan mengalami kenaikan dan kurs rupiah mengalami penurunan. Dan bila terjadi surplus, maka kurs valuta asing mengalami penurunan dan kurs rupiah mengalami kenaikan. Neraca pembayaran juga mempengaruhi perubahan harga. Jika ekspor lebih besar daripada impor, berarti barang yang ada di dalam negeri sangat laku terjual di luar negeri. Maka harga barang dalam negeri menjadi meningkat. Yang ketiga, perubahan tingkat pendapatan. Ekspor merupakan komponen pendapatan nasional, sehingga berubahnya nilai ekspor akan mengakibatkan berubahnya pendapatan nasional. Yang terakhir, neraca pembayaran juga mempengaruhi terhadap perubahan tingkat bunga. Jika investasi dari luar negeri banyak mengalir ke dalam negeri, maka tingkat bunga yang berlaku rendah karena hubungan antara tingkat bunga dengan tingkat investasi adalah berbanding terbalik. Sebaliknya, jika investasi yang terjadi menurun, maka tingkat bunga yang berlaku tinggi. Hubungan ekonomi internasional yang kedua adalah kurs valuta asing. Kurs ialah harga atau mata uang suatu negara yang diukur dengan mata uang luar negeri ketika berbelanja atau memberi barang di luar negeri. Sedangkan valuta asing adalah mata uang negara lain. Mata uang yang diakui, digunakan, dan diterima sebagai alat pembayaran dalam transaksi atau perdagangan berskala internasional. Jadi, kurs valuta asing adalah perbandingan nilai atau harga antara mata uang asing yang dinyatakan atau ditukar dengan nilai mata uang domestik. Sistem kurs valuta asing. Yang pertama ada kurs tetap atau fixed exchange rate. Ini adalah kondisi di mana nilai tukar mata uang domestik ditentukan oleh pemerintah. Dalam jenis ini, pemerintah melakukan berbagai langkah dan kebijakan
untuk mengatur nilai mata uangnya pada harga tertentu. Fluktuasi pergerakan harga yang terjadi akan diredam oleh pemerintah atau intervensi. Jika ada kelebihan pasokan, pemerintah akan membelinya. Begitu juga sebaliknya, jika ada permintaan berlebih untuk mata uang asing tertentu, pemerintah akan menjual persediaan mata uangnya. Sistem ini mampu memberikan kepastian tentang nilai tukar mata uang, tetapi kelemahannya adalah bahwa pemerintah harus memiliki cadangan devisa yang sangat besar untuk mempertahankan nilai mata uangnya. Selanjutnya ada kurs bebas atau mengambang, disebut juga floating exchange rate. Pada sistem ini, besarnya nilai tukar diserahkan kepada mekanisme pasar tanpa campur tangan pemerintah. Tinggi dan rendahnya dari mata uang ditentukan oleh tingkat permintaan dan penawaran mata uang itu sendiri. Selanjutnya ada tingkat mengambang terkendali atau managed floating rate. Ini adalah kombinasi dari dua sistem sebelumnya. Nilai tukar dapat bergerak bebas naik atau turun, tetapi pemerintah akan melakukan intervensi untuk menghindari gejolak yang terlalu tajam. Pemerintah melakukan intervensi untuk mengintervensi ketika harga mencapai batas tertentu, misalnya 5% di atas atau di bawah tingkat keseimbangan. Campur tangan atau intervensi yang dilakukan dapat berupa dirty floating atau mengambang kotor, kondisi di mana pemerintah melakukan intervensi langsung dengan menjual atau membeli valuta asing, atau bisa juga berupa clean floating atau mengambang bersih. Kondisi di mana intervensi pemerintah dilakukan secara tidak langsung, misalnya dengan mengatur suku bunga. Jenis kurs valuta asing. Ada 3 jenis nilai tukar mata uang asing. Yang pertama, kurs jual. Kurs jual adalah harga yang diberikan oleh bank kepada seseorang yang ingin membeli mata uang asing. Yang kedua, ada kurs beli. Kurs beli adalah harga yang diberikan oleh bank kepada seseorang yang ingin menukar mata uang asing. Yang terakhir ada kurs tengah. Kurs tengah adalah harga yang diberikan oleh bank antara kurs jual dan kurs beli. Maksudnya adalah jumlah kurs beli dan kurs jual dibagi 2. Berikut adalah contoh perhitungan kurs valuta asing. Diketahui suatu hari Budi mendapat tugas dalam pekerjaannya meliput berita ke Amerika Serikat. Dia memperoleh tunjangan dari layanan dengan biaya perjalanan sebesar 47.500.000. Pada saat itu, nilai tukar yang berlaku adalah kurs jual 9.500 per 1 dolar Amerika, kurs beli 9.200 per 1 dolar Amerika. Sementara Budi hanya menggunakan uangnya 3.000 dolar Amerika. Setelah kembali ke Indonesia, Budi kembali menukarkan sisa uangnya ke rupiah. Pada saat itu, kurs yang berlaku adalah kurs jual 9.750 per 1 dolar Amerika dan kurs beli 9.425 per 1 dolar Amerika. Pertanyaannya adalah jumlah uang saku yang diterima Budi dalam nilai dolar dan berapa sisa uang yang dimiliki Budi dalam rupiah. Untuk menukar rupiah ke dolar, kita menggunakan perhitungan kurs jual yang saat itu berlaku. Jadi, uang Budi dalam dolar sama dengan 5.000 dolar Amerika. Selanjutnya, untuk menukar dolar ke rupiah, kita menggunakan perhitungan kurs beli yang berlaku pada saat itu. Jadi, sisa uang Budi dalam dolar adalah 2.000 dolar Amerika dan sisa uang dalam rupiah adalah 18.850.000. Proteksi perdagangan atau trade protection. Proteksi perdagangan atau trade protection adalah kebijakan pemerintah untuk membatasi arus ekspor dan impor barang atau jasa. Ada beberapa alasan mengapa proteksi perdagangan ini dilakukan. Yang pertama adalah untuk mencegah kompetisi yang tidak adil. Proteksi perdagangan bisa jadi merupakan
merupakan bentuk pembalasan kepada negara mitra. Produsen di negara mitra mungkin menerapkan praktek anti persaingan seperti dumping. Dumping adalah praktik di mana produsen mereka mengekspor pada harga lebih murah dibandingkan dengan harga pasar dalam negeri mereka. Karena lebih murah dari yang seharusnya, perusahaan domestik harus menghadapi persaingan yang tidak wajar dari barang impor. Untuk mencegah efek buruknya, pemerintah menerapkan proteksi dengan memberlakukan tarif anti-dumping. Dalam kasus ini, proteksi merupakan bentuk pertahanan diri alih-alih menyerang negara mitra. Alasan kedua adalah untuk menyelamatkan lapangan kerja domestik. Peningkatan impor mengurangi peluang penciptaan lapangan kerja domestik. Lonjakan impor meningkatkan pasokan di pasar domestik, yang menciptakan tekanan terhadap produsen domestik. Pembeli domestik